Aku sendiri bingung kenapa bisa sampai juara 1 gitu di ujian nasional. Ya hidup tuh sawang sinawang ya. Sawang sinawang. Hidup. Bengkel, benci, sayang itu warna-warni. 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 Ini dilanjutkan enggak hidup ini? Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Seharian hujan ya? Kamu ngapain aja, Ki? Tidur, Gak apa-ngapain? nyuci baju, terus makan, macem lah. Namanya hidup. Bisa kamu makan ya? Bisa. Makan pun nggak bisa. Makan apa? Lapar. Makan apa ini? Aku hari ini makan sambal. Sambal opo? Sambal bikin sendiri. Sambal opo jenenge? Namanya sambal ulek. Kan lagi nanam cabe. Nyoba-nyoba lah ngulek pakai cabe sendiri. Cabenya udah berbuah tuh. Lebat coy. Hidup ya. Hidup. Alhamdulillah. Begitulah. Kalau dirawat dengan baik. Coba dijual sudah hasil. Kalau dijual, aku belum ada bakat bisnis. Ngomong-ngomong apa namanya, cabai dirawat hidup nih. Yang ngerawat hidup ada. Wah ini dilanjutkan enggak hidup ini? Ya, Kayak terlihat putus asa tuh kenapa? Ada masalah apa? Beban hidupmu apa? santai aja sebenarnya. Berat tuh kayaknya. Cerita. Apa yang bisa kami bantu? Kami bantai. Apa ya? Sebenarnya akhir-akhir ini sih nggak ada yang terlalu berat, nggak ada yang terlalu banyak dipikirkan tuh nggak ada. Cuman memang beberapa minggu ini aktivitas kerjaanku itu kan Intens. agak intens, terus agak apa namanya naik terus. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak enak aku lihat, itu aku langsung nguntap. Apa nama bahasanya tuh? Nguntap. Ungkap, langsung Langsung ku plorkan gitu nah. Bahasamu. Iya, langsung di floor. Bahasa orang Jawa kan nguntap gitu. Floor lantai maksudnya. Ya, kalau nggak enak, kamu nggak enak, ganti guys. Makanya akhir-akhir ini aku tuh belak-belakan gitu orangnya, nggak bisa nyimpen lagi, karena memang tekanan yang disimpan terlalu banyak. Ya gitulah, marah langsung kumarahin. Dengan pasangan aman. Waduh, pasangan. Ya ada konflik apa, wajar dong. Aku ini terlalu apa ya? Orang yang begitu mencintai pasanganku, Tip. Luar Jadi biasa. apapun dia kurangnya, apapun nggak enaknya dia, bukan aku pendem ya, tapi Dalam bentuk apa ini sayangnya, cintanya itu? ya nggak harus diungkapkan ya, tapi nggak apa namanya? Aku berusaha untuk menerima setiap yang dia lakukan, begitu jelek, itu baik, itu Love language semua. Love language. Love language. love language ya, bahasa cintaku ya. Apa? Kalau aku ya lebih senang pertemuan, quality time. Physical touch. belum boleh. Oh, belum boleh. Kayak belum boleh. Tidak, ya memang belum sah lah ya. Gawat ini. Gampang. Cep. Nyaman di rumah terus. Sabtu Minggu. Enggak lah, Sabtu kemarin kerja. Nggak jalan-jalan ini. Jadwalnya padat kan dah satu ini. Enggak. Sudah mulai masuk Muharramnya sepi, tapi ada jam. Masih ada. Sibukan ya normal-normal aja sih. Kemarin rame di bulan
bulan haji kan ramai orang nikah. Ya lumayan sibuk karena hampir tiap hari lah. Hampir tiap hari. Amplopnya juga tiap hari ya. Kalau ada. Ini nyamannya Yusuf kan dia sibuk tapi berkah buat keluarga. Iya. Semua orang sibuk berkah buat keluarganya. Iya sih, ya. Penting halal. Halal berkah buat keluarga juga kan. Pulang-pulang tuh enak gitu. Ada yang dinafkahi. Nah kita masih sendiri gini. Kita tuh siapa aja nih? Ya kalau aku sudah berkeluarga, kamu tidak punya keluarga? Ada keluarganya. Tapi Semua kan sudah kakaknya doang di rumah. agak berpisah sudah kami. Beda rumah bukan berpisah. Ya cuman yang dirasain akhir-akhir ini apa ya? Melihat orang-orang itu kayak bingung gitu. Bingung gimana tuh? Banyak ketemu sama orang itu dia tuh bingung sama dirinya sendiri. Jadi fenomena-fenomena tentang kehidupan. Dia menjalani hidupnya sendiri tuh kayak bingung gitu. Gitu. Jadi kadang tuh kita juga akhirnya ikut belajar ya, ngelihat dari, bukan kita bicarakan kok kejelekan orang enggak, tapi kita belajar dari perjalanan Ambil hidup kesalahan orang. dari orang lain. Jadi kadang orang itu ngelihatnya kayak kebingungan sendiri, dia ini maunya apa gitu, maunya ini apa, sama maunya sendiri aja mereka tuh bingung gitu. Iya. Berarti dia belum menemukan ritme kehidupannya itu tadi. Ya bisa jadi. Mungkin harus dari do ya. Do. Itu irama. Ya aman ada. Nada. Kayak ini loh. Isinya bentuknya besar tapi isinya sedikit. Terus? Ya kan berarti dia belum menemukan ritme kehidupan. Ini absurd banget sih. Beda, Cocok logi ya. orang-orang yang kayak gitu nggak merasa bingung dengan pola hidupnya. Ya, seperti yang kita tahu kan hidup ini apa sih gitu ya. Ya aku belum bisa menemukan secara detail tentang kehidupanku ya. Cuman memang harus dicari terus. Ya nggak sih? Ya betul. Karena perjalanan itu kan stepnya nanti kan beda-beda ya. Perjalanan hidup kita masing-masing, background kita masing-masing, di masanya masing-masing beda semua. Setiap harinya nanti hari ini beda dengan besok, hari ini juga beda dengan kemarin kan gitu. Ujian masing-masing ya. Ujiannya masing-masing, backgroundnya semuanya juga punya keluarga yang masing-masing, sukunya masing-masing, background pendidikannya masing-masing. Cuman ngelihat kayak contoh ya, ini contoh real. Ada pengantin itu yang dia tuh usianya tuh benar-benar muda, dua-duanya tuh benar-benar muda, dan ketika ya kan memang sering kalau screening tuh kan sering nanya gini ya, kenapa sih mau nikah gitu, kenapa sih mau nikah? Ya mereka aja bingung gitu, dengan kemauan mereka mau nikah tuh bingung ya. Terus ya bukan kita menjustifikasi seseorang ya, memang semua orang pasti bisa berkembang. Tapi dengan awal ini mereka tuh kebingungan, nanti kita secara teoritis bisa meragukan mereka ini nanti menjalani pernikahan tuh gimana gitu. Apalagi hidupnya berdampingan terus ya. Ya, Dua kepala yang berbeda ini. maunya mereka tentang pernikahan itu apa, maunya mereka tentang kehidupannya mereka nanti setelah menikah itu apa gitu. Kadang kan orang-orang itu ngelihatnya nikah itu cuma lihatnya senangnya toh, kadang gitu. Nanti ketika dapat masalah katanya ujian dari Tuhan. Ujian kok tiap hari. Anak sekolah ujian aja cuma seminggu kan. Iya. Ujiannya nggak belajar berarti. Habis seminggu ujian kan naik kelas biasanya kan gitu. Ini enggak mau ujian tiap hari gitu. Itu yang repot. Padli itu tiap hari ujian mentang-mentang guru. Ayo anak-anak, buka bukunya, tutup bukunya. Kita ujian hari ini. Pak, ujian hidup tiap hari, Pak. Enggak gitu. Tapi ngomong hidup nih, apa sih kira-kira hidup itu apa sih sebenarnya ya? Ya terlepas daripada berbagai macam teori, tapi kan kita ini hidup nih. Kita sudah sekian puluh tahun hidup ya. Menurutmu apa sih hidup itu? Wah, berat ini. Pertanyaan yang sangat dalam. Dalam ini. Diringankan aja, Deep, diringankan. deep ini.
Kalau aku ya, aku pernah merenungkan tentang kehidupan. Jadi sambil dulu kan aku kan pernah giat dalam kesenian tuh ya, baca-baca naskah, seni panggung aku, teater, baca-baca naskah. Aku pernah menyimpulkan bahwa hidup ini adalah tentang menunggu. Wah, Apa yang ditunggu? nah itu banyak macam-macam. Kalau kita mau hidup mau mencari rezeki, berarti yang kita tunggu rezeki. Amrian. Kalau kita hidup mau mencari pasangan, yang kita tunggu apa? Pasangan. Itu. Kalau kita yang paling dalam, aku pernah mengalami semacam fase-fase kesunyian, fase-fase kesendirianku. Dulu kan aku jauh nih di kota orang. Iya. 11 tahun di kota orang. Anak rantau ya. Sendirian. Orang-orang pada pulang kampung, aku masih dekem di dalam kamar. Aku pernah ngerasain hidupku ini adalah menunggu kematianku. Oh iya. Jadi pernah sedalam itu aku merasakan. Tapi apa ya? Ya itu tadi. Akhirnya aku simpulkan bahwa hidup ini adalah tentang perihal menunggu. Mantap ya. Ya, memang sebenarnya definisi hidup itu setiap orang boleh aja berbeda. Karena bicara hidup tuh bicara pengalaman. Ya, ketika pemain teater, ya tentunya dia akan mendefinisikan hidup sesuai dengan yang dia tahu. Ya. Begitu juga banyak berbagai macam orang ya. Ya. Dia berkecimpung di dunia entertain misalnya, dunia seni, tarik suara dan lain-lain. Pasti dia punya batuk ini. Ada yang Batuk, ngingatin. Pak Haji. Ya kalau orang begini biasanya ada yang ngingatin ini, Iya. ada yang nyebut nama biasa. Asik. Kangen terus sama kamu itu. Ya kalau bagiku hidup itu perjalanan. Iya. Perjalanan yang fase hidup saat yang kita ini jalani saat ini, Iya. itu fase hidup yang akan berlanjut lagi nanti. Oh ya. Setelah mati kan ada kehidupan. Betul. Sebelum dilahirkan pun ada kehidupan. Nah, cuma nanti dalam kehidupan sampai kapan batas waktunya kita ini nggak tahu. Tentunya ya masing-masing kita nanti akan melukis di kanvas putih ya. Kanvas putih. Apa yang kita lukis ya itu nanti yang Lukisan perjalanan masing-masing. Asik. Luar biasa berarti. sedih, suka, duka, capek, marah kan, jengkel, benci, sayang itu warna-warni. Warna-warni. Itu. Banyak sedihnya kan banyak sukanya. Kalau kita sedih atau kita lagi punya banyak masalah, kita lagi sedih, kita harus yakini setelah ini ada kebahagiaan. Tapi kalau kita juga lagi bahagia, kita harus yakini juga setelah ini kita bisa saja sedih. Jadi memang sedih, senang itu bagian dari warna-warni dunia ya memang. Kalau nggak ada nabi pun ya, nabi sendiri pun punya yang namanya masa bersedih atau apa down, mentalnya down. Kapan kira-kira itu? Ketika ditinggal istrinya. Tinggal istri, Ketika ditinggal pamannya. ditinggal paman. Nah, itu ya, berarti hal-hal yang membuat kita berpisah itu memang menyedihkan. Ya, cuma masalahnya gini, kadang-kadang itu misalnya Arif curhat nih, lagi pusing banyak masalah, kamu kurang sholat, kurang zikir, dijudge ya. Iya. kurang sedekah. Salah nggak nasihatnya? Kalau pandangan menurut saya salah enggak, cuman kurang tepat aja. Sebagaimana Nabi tadi ketika dia lagi bersedih, yang hibur kan malaikat Jibril. Gitu. Tapi bukan Muhammad sholat, puasa, zakat, enggak. Dibawa jalan-jalan Isra Mi'raj ya. Luar biasa itu. Ya, jadi misalnya Arif sedih, Kamu akhir-akhir ini sedih kan? kalau dia lagi sedih kamu bawa aja tuh. Kemana Rip? Apa? Jogja kah? Bali kah? Asik. Ciao gitu. Tapi bayarin tiketnya. Itu biar Yusuf yang bayarin. Donaturnya Kalau aku biarin Iya. aja, bukan bayarin. Kenapa Rip? Kenapa Rip?
Seperti yang tadi Fadli bilang, semua itu pasti berlalu. Oh ya. Seperti Betul. katanya Dr. Farudin Faiz kan begitu. Semua itu pasti berlalu. Baik Ini senang sebenarnya. maupun sedih. Di saat senang agar kita ingat, kesenangan itu nggak selamanya. Wah, merinding ya. Asik. Luar biasa. Luar biasa. Memang katanya kata-kata Farudin Faiz ini memang menyentuh hati. Iya, Di saat kita sedih pun jangan berlama-lama. Semua ini bakal berlalu. Asal jangan sampai menyerah. Ya kan? Tiba-tiba ke toko bangunan beli tali tambang. Udah memang mau narik tambang aja. Menebang pohon. Menebang pohon. Ini kayak aku loh nebang pohon di belakang rumah Yusuf nih. Ilegal itu berarti. Harus ada izin. Kita tuh punya fase ya, Betul. fase apa namanya, fase kehidupan ya. Dulu zaman SD kita nggak punya beban gitu. Kalau ditanya sekarang tuh pengennya apa sih? Pasti pengennya jadi anak-anak lagi kan. Aduh, sering itu. Gitu. Karena kita waktu di zaman anak-anak tuh kayak nggak punya beban sama Nggak sekali. peduli masalah Taunya cuman Taunya cuma main. Tapi kalau Amriannya pengen bukan anak-anak Mas Amran. Nah, Dia pengen di dalam kandungan lagi. Udah, aku pernah dibilang mamaku ya gini. apa? Masukin lagi kamu, masukin lagi kamu. Biasanya saking mucilnya gitu. Masukin lagi kamu ini. Masukin ya. Punyak betul kamu nih. Pas SD, kalau aku pribadi SD itu proses perpindahan ya dari Jawa ke sini. Dari Jawa yang padat, rame, akhirnya pindah ke daerah Semoy, Sepi masih. sepi, listrik nggak ada, listrik cuma malam aja, jalanan luar biasa. Asli. Itu perjalanan luar biasa, SMP juga, SMA. Terus di fase sekarang itu akhirnya tuh kita lebih lebih memaknai hidup kan akhirnya. Karena memang dengan perjalanan itu dipaksa sama keadaan untuk lebih dewasa. Betul. Ya hiburannya sekarang nih ya setiap malam duduk sendiri, Ngerokok. temennya kopi sama rokok. Itu Kalau bahasa kerennya itu kan berkontemplasi. Wih, luar biasa. Asik. Berkontemporer. Bahasa kerennya itu berkontemplasi. Ya, merenungi Gue Padli apa saja. senangannya hibernasi terus. Tidur kayaknya itu. Habis mangan turu. Bahasa keren dari tidur itu kayaknya. Hibernasi. Kalau aku ya fase hidup paling nyaman itu waktu, bukan paling nyaman sih, paling menggairahkan belajar, terus bermain itu ya di masa SD umur 5 sampai berapa tahun? 6 tahun berarti 11 tahun. Sampai 11 tahun itu aku menjalani kehidupan bersama keluarga, sama kakak, masih lengkap semuanya. Nyaman betul. Aku ya alhamdulillah waktu zaman SD itu sering dapat ranking lah ya. Dapat ranking, terus sering jadi contoh buat tetangga-tetangga. Luar biasa. Karena memang di gang family di tempatku situ kan memang kalau ada anak yang kayak misalnya agak pinter dikit lah, pasti dikunjungi di rumahnya, diajak belajar bareng gitu. Itu sempat jadi panutan ya. Ya alhamdulillah lah. Di fase-fase SD aku paling menangis ketika perpisahan SD tuh. Di sekolah-sekolah SMP, SMA nggak pernah aku senangis di SD waktu perpisahan itu. Kok bisa? Karena suasana SD waktu itu memang belajarku rajin, terus mainnya juga seneng sama teman-teman, rame terus waktu zaman-zaman dulu. Jadi kan. kamu enggak menyenangkan nih waktu SMA? Bukan maksudnya. Kalau di fase di SMP aku 2 kali ya, dua kali Dua masuk. sekolah. Dua sekolah. Sekolah pertama keluar, lalu masuk lagi. Pindahnya keluar. Keluar kan? Kalau keluar salah. Pindah. Itu kurang berkesan lah memang. Kalau di SMA yang paling berkesan nih sampai sekarang pertemuan kita ini sebenarnya. SMA tuh bukan tidak berkesan, tapi masa-masa di mana kita itu bermainnya iya, tapi nongkrong paling seringnya itu nongkrong, main PS. Aku tahu main PS. Yang diinget mainnya aja ya. Belajar aku sudah mulai berkurang di SMA memang. Ujian nasional aja, pulang-pulang ujian nasional. Mana kita
PS. Sampai sore mau menjelang malam main PS terus ya. Ya kan paling enggak di antara kita berempat kan yang terbaik kan. Emang. Dan nyangka Arif dulu ya. Iya memang waktu Arif pas kita di dalam kelas ya, Iya. tiba-tiba dipanggil ke PSBB, gedung PSBB tuh. Betul. Ternyata dia jadi berapa terbaik ya? Itu terbaik. Terbaik Anak bahasa paling terbaik. di satu sekolah kan? Nah, jurusan bahasa. Satu sekolah jurusan bahasa. Jadi waktu dengar itu kayak nggak salah kayaknya. Kan nongkrong sama. Mainan sama-sama. sama-sama. Kok dia juara satu gitu kan? Kalau Terhianati ya. iya kayak. Dan memang benar sih kalau teman kita itu susah, teman kita terpuruk, kita sedih. Tapi kalau teman kita sukses, kita lebih sedih lagi rasanya. Dan nyangka kan. Ceritanya gimana Drip waktu itu, Drip? Dia juga bingung mau ceritakan apa. Kiri kanannya pintar semua. Kan kalau kita selama ini kan perspektifnya kita aja kan. Nah, dari Arif gimana waktu itu? Aku sendiri bingung kenapa bisa sampai juara 1 gitu di ujian nasional. Padahal hari-hari main PB, main PS, nggak ada belajar sama sekali. Tiba-tiba juara 1 aja. Zaman PB dulu ya. Di saat itu aku pintar nyontek kayaknya. Asli kiri kanan depan belakangmu itu Itu pintar sudah. semua. Yang di sekitar. Tapi masalahnya yang dicontekin ini nggak juara umum dia nggak juara umum. Dia kan dia yang dicontekin kan per bidangnya itu Iya. aja. Kalau Beda. Arif kan semua bidang dilihatnya. Semua ujian. Jadi ya bagus. Matematika nyontek ke depan, nanti bahasa Jepang nyontek ke belakang. Kita dulu kan Iya. ujian kita kan bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia nggak sih? Ada Matematika sama sama bahasa Inggris. bahasa Inggris. Ya, Iya. aku aja nyontek gitu, makanya nggak juara. Wah, biasa. Nggak percaya. Bahasa Jepang aja susahnya kayak gitu. Tapi aku masih ingat tuh, Watashi wa Fadliansa des. Nggak usah itu. Mudah banget banget memang itu. Indonesia Jindes. Oyasuminasai. Itu lain lagi tuh di anime nontonnya tuh. Ya, tapi tetap gimana pun yang namanya nyontek itu sebenarnya nggak boleh ya. Janganlah, jangan sampai ditularkan ke anak-anak kita. Aku punya anak nanti. Ya itu cerita masa lalu kita lah. Betul. Cerita bandelnya. Semua punya perjalanan. Dengan perjalanan itu kita lebih mendewasakan kita lah ya. Gitu. Belajar dari kesalahan. Pengalaman itu memang jadi guru terbaik. Iya. Experience is the best teacher. Luar biasa. Apa artinya tuh jangan menjudge Jangankan cover apa buku dari covernya ya artinya. Ya kalau aku sih bukan bilang masa terbaik, bukan maksud dalam perjalanan hidup gimana ya, tapi saat semua keluarga itu masih lengkap, keluarga inti ya, kakek, nenek, bapak itu masih hidup, itu momen atau suasana yang menurutku bahagia sekali saat itu. Ya. Kalau di saat ini. Nyaman memang itu. Jadi pernah lihat ada di medsos gitu, satu TV nonton rame-rame gitu. Baru ada tulisan ngerasain aku kalau masih- salah satu ini nggak ada pasti suasana berubah. Iya. Dan memang berasa itu ketika orang-orang sebenarnya bukan, kita tahu kita akan ketemu lagi nanti. Bagi kita Muslim ya, kita percaya akan ada masa kita akan bertemu lagi. Ya cuman dalam perjalanan yang kita nggak ketemu, menjalani sisa hidup yang kita nggak ketemu itu berasa ya, rasa berat. Ya. Yatim piatu. Aku aja masih lengkap ya, alhamdulillah lah. Itu Sih, syukuri itu rezeki itu. Ya, alhamdulillah. biasa. Ya di masa SMA itu masa yang luar biasa juga. Luar biasa. Jadi sampai di titik cuman makan mie sehari sekali. Ini kita dulu asrama sebenarnya. Asrama. Di asrama. Di asrama kan ada makanannya toh. Ya, cuman karena kondisi keekonomi waktu itu kan, kondisi keuangan orang tua, akhirnya memilih untuk nggak ngambil. Oh beda Catering. dia nggak dijadikan satu ya. Catering sama. Ya. Ada Jadi, cateringnya ada. Untuk Iya, asrama maksudku asrama dia pembayarannya. sendiri, catering sebenarnya jadi satu. Cuman karena memang kondisi mau nggak mau akhirnya itu benar-benar perjalanan hidupnya yang luar biasa ya. Benar-benar kita dipaksa Struggle banget ya sebenarnya. dipaksa prihatin, tapi dengan prihatinnya itu memang menempa kita tuh luar biasa.
Beli mie itu 1 dos isi 40. 40 itu campur. 20-nya beda rasa kuah, ya. 20-nya kuah, 20-nya mie goreng. Nah, kalau kuah ini dibanyakin kuahnya biasanya. Nah, satu bungkus itu sehari. Jadi dulu nggak sebesar ini, Udah sesumur ini ya. Dulu sekecil ini aja. Enggak, dulu aku pernah sakit hati sama Yusuf ini. Kenapa? Di asrama yang baru, kan sebelumnya kan kita di samping PSBB tuh. Di Mandua. Dan ini kamu kayaknya baru ceritain ya? Iya. Sakit hati aku sama dia dulu. Karena Dulu belum kayak gini dikerjain. Sob, ceritanya. Makananmu diambil. Bukan. Di asrama, di kamar 1 kalau nggak salah, kamar Dedi itu nah. Kamu di kamar 2 loh. asrama lama, Asrama baru. asrama baru. Baru aja kita pindah. Ah. Nah, adegannya waktu itu adegan. Situasinya. Aku itu lagi doyan-doyan ngerokok kan. Sekarang kan sudah Biasa. agak mulai berkurang lah. Dan ngerokok di kamar. Dari dulu Pas sudah waktu ngerokok ya? Libur. Iya. Oh, sayang. Waktu itu libur. Aku ngerokok dalam kamar. Pas di samping jendela kan biar asapnya langsung keluar. Ada Yusuf di kamar sebelah kan, kamar itu kan kaca ke kamar sebelah kan kelihatan kan. Dia baru tahu nih. Yusuf di kamar satunya dipoto aku laporkan kamu. Kamu tendang rokok. Aku gugup betul waktu itu. Tapi kamu apaan? Aku nggak ingat. Aku nggak ingat. Pelaku tuh pasti nggak ingat. Dia wajah-wajah itu nggak wajah serius di rokok. Dia dulu serius banget ini memang dulu. Kan seorang serius kan. Iya, ada SMA tuh serius. Marah Nggak bisa dia. bercanda dia. Gara-gara aku ngerokok dalam kamar, aku laporkan kamu. Akhirnya lama nggak lama, pas lulus ngerokok dia tuh. Kan lulus itu fasenya kan setelah karena kan dulu didikan bapak itu kan boleh ngerokok kamu, tapi karena bapak kan ngerokok kan, kamu boleh ngerokok karena bapak nggak bisa ngelarang kamu nggak ngerokok karena bapak ngerokok, tapi catatannya kalau kamu ngerokok nggak boleh minta uang lagi sama bapak. Gitu. Iya. Jadi ketika lulus kerja terus sambil kuliah, sudah dapat uang sendiri akhirnya ngerokok. Gitu. Benar-benar. Aduh. Tapi ini baru tahu benar-benar. Aku juga lupa. Emang kalau kita nyakiti orang itu kita lupa. Kalau kita disakiti itu disakitin ini. ingat. Seru. Tinggal di asrama, jurit malam, tiap malam Jumat itu nanti kita muhasabah, ya Allah sedihnya. Seru apa sedih jadi? Ada serunya, ada sedihnya, ya macam produk lah, nano. Saat itu berapa biaya di asrama tuh? Aduh, lupa lagi. 150 kayaknya. Iya, kalau nggak 150 kayaknya. Untuk asrama ya, air listrik dan fasilitas, karena fasilitasnya kan kasur apa kan sudah disediakan ya. Ada catering juga tuh, ada tambahan lagi kalau nggak salah. Jadi di luar dari catering itu sekitar segitu. Jadi akhirnya karena memang kondisi ibu itu kan meninggal di waktu sudah kuliah. 2013 sudah kuliah, bapak setelahnya. Jadi cuman di fase-fase itu memang fase ibu sudah sakit, udah mulai sakit, jadi udah mulai secara ekonomi keluarga udah mulai nggak stabil kan, jadi akhirnya memilih untuk itu. Kalau ngelihat di masa itu ya, kita tuh sedih banget kayaknya gitu. Dia cuma nangis dia sampai. Banget. Teman-teman yang lain tuh kalau istirahat itu pergi ke kantin. ya. Iya. Yang bisa kulakukan cuma ke masjid. Luar biasa. Tapi memang berkah. Nah, tapi sama aja aku juga teman-teman ke kantin ya, mainanku tuh kalau nggak masjid perpustakaan. Luar biasa. Kamu paling duluan, kamu paling banyak ngebon lagi. Sebelum istirahat nggak ngebon. Ini disclaimer ya. Tapi kemarin dia baru cerita. Apa itu? Dia baru cerita. Waktu kemarin jalan ke ini ya. Pakai mobil. Jadi dia Jalan baru ke semua ya. baru cerita kemarin. Ternyata memang selama sekolah juga kan uang samunya kecil banget, cukup Pak. buat anu aja. Kami berdua ini sama. Tinggal milih antara jajan apa naik angkot. Ya, kalau jajan pulangnya jalan kaki ya gitu. Kalau udah nebeng, siapa yang bisa ditebengin? Aku nebeng dia 2 kali, kena tilang 2 kali. Gak pakai helm Pak. Iya memang. Bapaknya lagi datang. Kasiannya. Astaga. Oh dia sih, karena di asrama ya. Asramamu kan sebentar aja. Aku sampai kelas 2. Oh ya? Oke. Mau naik kelas 3 tuh baru pindah. Tapi ya kalau uang jajan aku lupa ya.
Ke kantin cuman beli yang murah-murah. Ya, Kantin kan murah-murah dulu. Hah? Kantin kan masih murah-murah. Masih murah-murah sih ya. Kau beli goreng. Pakai kuponnya dulu kita dulu ya. Lain lagi itu uang buat asrama. Oh iya kan? Kalau sebelumnya kan kau beli gorengan 3 bayar 1. Kantinnya Pak Lariamu itu. Enggak pernah. Alhamdulillah. ya tapi memang itu hidup memang ya. Iya. Jadi pas kita lewati sudah fase itu, yang sedih-sedih itu jadi lucu. Iya Gitu. benar. Jadi Padahal Bayang-bayang dulu waktu di foto Yusuf mau dilaporkan tuh, wah campur ya, takut, marah. Tapi waktu itu dilaporin nggak? Enggak. Oh nggak. Kan Aku terus terang lupa. serius betul waktu itu. Iya memang. Nah, memang dia serius dia. Waktu di, iya karena waktu di SMA itu karena memang apa ya? Aku bingung juga ya. Karena dengan kondisi keprihatinan itu, jadi kayak dunia itu sedang serius sama aku, jadi aku nggak bisa bercanda juga gitu. Dunia Ngeliat sedikit yang ada nggak enak di mata, oh, senggol bacok. Jadi dulu waktu kita di atas tuh kan, kelas 2 ya, kelas 1 semester 2. Oh iya, Kelas kita tuh di atas, jadi di teras itu, di teras balkonnya kan gini-gini, kita ngeliat ke lapangan. Pas kita ngobrol tuh Om Brian bilang gini, dia ngomong nggak boleh tapi ya nggak soleh kayak gitu kan. Saya nggak boleh, nggak Diplesetkan. jangan salah, jangan salah, jangan soleh. Yusuf tuh di samping, soleh kok jangan. Marah dia. Bercanda ini ya. Bercanda ini. Maksudnya kan kalau kita bercanda, dia ngapain nimbrung. Dia di samping itu tiba-tiba, soleh kok jangan. Aku duduk paling depan itu sama Selamat aku. Iya kadang-kadang kalau nginget-inget itu tuh nggak tahu ya, bingung juga ya gitu. Kenapa kok jadi seserius itu juga? Kenapa ya? Dulu Bingung kita juga. friendly aja ya. Maksudnya kalau ketemu orang yang anjir ini orang sok lirus banget sih. Nah, Kita kan los bocah nih, ya. dulu bahasa tuh los kok orangnya. Kita bocah lah. Bocah. Ya tapi itu memang fase hidup ya. Tapi kalau sekarang kan ya memang mau nggak mau ya, bener kata Yusuf. Dunia saat itu keras sama dia. Jadi keadaan seseorang itu dimanapun dia berada itu dibentuk dari keadaan. Mungkin ada orang terlihat kikir, padahal dia bukan kikir sebenarnya atau pelit. Tapi bisa jadi dia pernah mengalami fase yang dia harus berhemat. Jadi dia nggak mau keluarkan harta bendanya itu secara bebas gitu ya. Dia pasti pikirkan. Atau ada orang yang tersinggungan dikit-dikit tersinggung, ada bicara tentang ini tersinggung. Mungkin ya itu tadi ada yang namanya luka yang belum selesai ya, karena Benar. keadaan hidup itu membentuk dia seperti itu. Dan setiap manusia punya kok. Makanya kita kadang-kadang bener aja nggak bisa menilai manusia itu secara utuh luar dalam itu kita nggak bisa. Nggak bisa. Karena data kita yang kita punya Terbatas banget. terbatas. Kayak kita kemarin dari SMA sampai sekarang, kita punya data itu aja. Itu pun tidak selama itu kan, karena 24 jam kita nggak bersama. Taunya cuma di kelas aja. Taunya cuma di kelas, nanti sesekali ke rumah. Grebek sahur. Ya, jadi Situasi itu Pak. Memalukan pernah juga. Jadi Tidak, memang kita nggak bisa ngejar. Kalau aku sekarang fase-fase sekarang ini fase-fase mulai harus menata satu-satu lagi. Karena kayaknya dulu tuh terlalu banyak main. Sampai di kuliah yang nggak lulus. lulus. Ya, itu sampai di fase-fase kuliah itu. Aku terlalu banyak main. Kuliah main, SMA main. Mainnya gini apa gini? Bukan begitulah. Jadi kayak setengah-setengah. Dulu tuh aku kayak setengah-setengah. Setengah orang, setengah lain. Ya. Jadi yang aku rasakan sekarang ini aku betul-betul pengen menata kembali. Nah, walaupun memang ada selentingan kayak kita gini tetap nongkrong, cuman memang aku membatasi orang-orang yang masuk. Bukan maksudnya aku sok baik ya, enggak. Maksudnya aku membatasi ke circleku lagi gitu. Makin tua circle-nya makin sedikit. Iya. Makin tua circle-nya makin sedikit. Kalau aku nggak enak dengan circle ini ya sudah, aku tetap berteman, cuman nggak masuk lah, nggak intens lah, nggak masuk. Ya kan bukan pada bab benci atau enggak, tapi lebih enggak. cocok. Namanya hal kan Cocok-cocokan. cocok-cocokan.
tukang urut aja cocok-cocokan kan. Ada sama ini diurut sembuh, sama kita rekomendasikan ke orang nih, orangnya datang udah sembuh biasa aja ya kan, cocok-cocokan tadi. Jadi gak enak sih sebenarnya, cuman ya harus begitulah ya. Ya, Betul banget, tua lah itu lah intinya. Ya kalau kita bicara fase, tadi fase sudah kan, fase dari sekolah sampai sekarang kita udah. Kok dibilang tua nggak juga sebenarnya. Enggak ya. Nggak Ya, juga sebenarnya. milenial kan gitu, nggak mau dibilang tua. Kita ini Ya, tapi milenial. pikirannya tua banget gitu. nah usia kita ini kalau kita sukses, kita disebut sukses di usia muda. Usia muda. Mati muda. Ya. Tapi kalau belum nikah, kamu sudah tua kok nanti nikah. Iya lagi. Iya, kadang tuh kan kalau sudah begini tuh kan kadang tuh malam gitu kan. Mikir tuh apa sih yang dicari gitu kan. Tujuannya hidupnya apa Nyaman sih udah sebenarnya? lengkap. Ya hidup tuh sawang sinawang ya. Sawang sinawang. Hidup tuh kalau bilang orang Jawa tuh sawang sinawang. Apa itu sawang sinawang? Orang ngeliat ya kayaknya enak, ya padahal jalannya setengah mati juga kan gitu. Jujur. Ya nggak apa-apa, ya mudah-mudahan orang lihat itu kan jadi doa buat kita. Amin. Wah Yusuf ini kok kaya, ya amin kan gitu aja. Walaupun nggak tahu kan perjalanan kita gimana kan gitu. Benar. Ya, kalau kita bicara itu kan akhirnya kan ujungnya tujuan hidupnya apa sih sebenarnya gitu. Sedih kan. Iya. Kalau kita menemukan, ini benar nggak sih statementku ya? Kalau kita sudah menemukan tujuan hidup, untuk apa kita hidup? Jadi kan tujuannya dicari harus terus di kan? akhir. Ya itulah. Ya kan, jadi yang namanya kayak ibarat kita nih lagi jalan. Kita ini mau ke sana nih, mau ke Tenggarong. Tujuannya Tenggarong. Nggak usah kita menuju Tenggarong, sudah sampai di Tenggarong, ya sampai saja tujuan kita. Mau ngapain terserah kita di Tenggarong mau ngapain kan? Iya kan? Cuman kan pertanyaannya tadi kan tujuannya ini apa hidup? itu sudah. Bukan sampai sudah tujuannya kan enggak. Ya. Apa tujuannya? Gitu. Berarti itu yang harus dicari-cari terus ya. Ya. Ya kalau kamu lah ntar dulu. Kalau kamu hidup tujuanmu apa? Kalau aku tuh sebenarnya bingung juga. Aku gitu. bingung. Nah, Asli. itu. Sampai sekarang pun aku bingung. Tapi belum punya Aku- tujuannya. Misalnya Anda belum punya tujuan, tapi misalnya aku pengen menikah nih. Nanti tujuanku kan pengen menikah. Ya, untuk saat ini, jangka pendeknya. Jadi maksud apa namanya? Bukan tujuan lagi, tapi keinginan. Target. Nah, jadi di fase-fase sekarang nih, aku nih sedang membentuk mencari target. Kalau tujuan pribadi itu memang bingung karena banyak. Aku pengen nikah, aku pengen kaya, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Itu pengen punya tujuan anak. hidup kah apa itu? Nah itu makanya itu termasuk tujuan hidup atau keinginan hawa nafsu pribadi. Tujuan sebenarnya kan mati. Nah, Tujuannya dalam mati. Tujuannya mati jadi. Ya. Nah, untuk mempersiapkan sesuatu yang kita tuju adalah mati itu, ya kita harus persiapkan dari sekarang. Kalau aku tuh kadang kalau malam kontemplasi gitu ya, merenung sendiri itu. Kalau kata-katanya Abu Nawas itu kan di syairnya itu kan, kalau aku pengen surga, tapi kita sadar diri dosa kita banyak. Nggak pantas, ya kan? Kalau sampai masuk neraka, kita juga rasanya nggak tahan kayak Banget. gitu. Jadi itu Tuhan tuh mungkin bingung juga jadinya gitu. Jadi maunya apa kata Tuhan mungkin gitu. Ya tentu maunya Tuhan ini gimana gitu. Jadi kadang tuh bingung juga jadinya. Iya lagi. Tuhan aja bingung ya nih. Ya, jadi memang kalau bicara tujuan, kalau dalam doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu dari doa itu ya memang kita pasti punya tujuan karena kan kita hidup itu dua sebenarnya. Secara lahiriah dan secara batiniah. Betul. Nah, jadi tujuan-tujuan secara fisik itu ya perlu nggak perlu. Karena Nabi itu juga tidak mengajarkan umatnya jadi miskin. Tapi seberapapun perjalanan kita, makanya saya mengartikan hidup itu ya perjalanan. Dalam
surah Fatihah itu ada satu ayat yang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu suatu konsep sebenarnya yang kita itu diajarkan sama Tuhan, mau kamu manusia berjabatan atau tidak, mau kamu pun nabi, sekelas nabi, itu tetap harus minta Jalan yang lurus. kita jalan lurus. Dan itu dilakukan secara rutin terus menerus. Jadi dalam perjalanan hidup kita tuh kita akan mengalami banyak simpangan, akan kita mengalami banyak menghadapi banyak rambu-rambu dan lain-lain. Maka Quran mengajarkan kita untuk ihdinas siratal mustaqim. Itu pasti itu, karena jalan yang tahu benar-benar itu Tuhan. Nabi pun tetap menggunakan itu, ihdinas siratal mustaqim. Betul. Nah, jadi kalau kita mau saat ini kita belum punya tujuan apa-apa atau belum menemukan tujuan apa-apa, ya tetap doa. Apa sih yang kita mau? Apa sih Tuhan yang kita kehendaki? Tapi yang jelas tujuan kita itu batas kita itu yang jasad ini ya, itu sekian puluh tahun sampai dipanggil pulang sama Tuhan kan. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan fase. Jadi ya itulah hidup ya. Iya Kalau aku sendiri tuh punya patokan, titik sukses lah ibaratnya. Bukan harus punya mobil, bukan harus punya rumah 2, 3, enggak. Titik suksesku tuh dari dulu ku patok cukup agar orang lain merasa bahagia dengan keberadaanku, aku bisa berguna buat mereka, terutama orang terdekat. Iya. Jadi kalau dibilang harus ngoyo untuk mencapai itu, enggak juga. Tapi bisa juga dibilang iya untuk membahagiakan semuanya. Dan itu bukan tujuan yang begitu sampai udah enggak, tapi masih bisa terus dilanjut sampai kapan. Iya. Begitu. Jadi Kebermanfaatan ya. Aku sebenarnya ya Sebaik-baiknya kata Nabi ya. ya benar itu bacaan. hampir sama sih kayak Arif cuma Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. hampir sama sih. Tidak menyakiti itu sesama. Ya, dengan dengan keberadaanku tidak menyakiti kamu, dengan tidak ada aku pun kamu tidak dendam ke aku gitu. Ya, luar biasa. Salam ini. Iya, aku tuh tidak pengen cari musuh, Sob. Siapa yang mau cari Ini nggak ada yang mau Enggak, musuh sama kamu. maksudku aku kalau misalnya lagi ada masalah ke orang itu, aku langsung Marahin. bukan langsung marahin, maksudnya langsung mengklarifikasi kenapa kamu ada masalah apa sama aku. Iya. Aku pengen tuh pulang itu aku tenang, berangkat aku tenang. Kalau ada masalah langsung diselesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan, ayo diselesaikan. Ya, satu musuh itu terasa banyak. Betul. 1000 teman itu masih sedikit. Prabowo banget ya nih. Bapakku sebelum Prabowo dengar Belajar dari bawah. ya, bapakku tuh ngomong dari aku dulu tuh. Gak usah cari musuh. Musuh itu satu tapi terasa banyak. Terasa betul. Karena misalnya kita ketemu di acara tiba-tiba, rasanya kok kayak banyak gitu ya. Tapi kalau 1000 teman terasa dikit. Apalagi saat kita lagi susah-susahnya itu ya. Ini padahal dulu pernah kita pinjemin nggak musuhan. Tapi yang pasti melihat banyak manusia ya. Kata Yusuf tadi apa Sawang Sinawang ya. Cawang Sinawang. Saya tuh dari dulu tahun mungkin sekitar 2015-an, 2016-an. Saya pernah menemukan ungkapan gini. Kalau kamu melihat seseorang menemukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, mau itu berupa materi dan lain-lain, kamu harus sadar bahwa ada yang sudah diambil dari dia. Jadi kita tuh sebenarnya kita nggak boleh iri. Ya. Setiap perjalanan orang kita nggak pernah tahu. Ada orang sukses gini, kita cuma lihat saat dia di puncak, tapi kita nggak tahu berapa banyak dia kehilangan air mata, kehilangan materi. Betul. Jadi kita nggak pernah, itulah manusia itu keterbatasan kita nih ya untuk melihat kehidupan orang lain itu sangat terbatas. Kacamata kita tuh sangat terbatas. Benar. Itu tadi kalau ada kita menemukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, berarti kita sudah mungkin pernah kehilangan sesuatu. Tapi kalau nggak mau seperti itu, dalam arti gini ya, dalam arti berbeda ya. Ya banyak-banyak sedekah aja. Sedekah kan kita mengeluarkan tuh. Iya. Jadi kita dapat lagi. Aku pernah ngalamin ya jadi waktu di Jawa aku tuh cuma punya uang 50.000.
aku pengen betul sedekah, bukan mengharapkan pengen dibales, tapi pengen aku sedekah karena aku mau pulang. Waktu itu kan awal-awal masuk kuliah, awal-awal pendaftaran, habis pendaftaran kan nunggu lagi tuh 2 mingguan. Nah, pengen pulang lah, punya uang 50.000, yang ada sih tapi buat tiket pesawat kan, 50.000, ya sudahlah, akhirnya aku sedekahkan 30.000. Sudah malamnya makan seadanya aja, besok kan sudah berangkat juga. Enggak tahunya besoknya diajak orang tahlilan, apa namanya, acara makan-makan di tempat orang, dikasih amplop 50.000. Ya Allah, aku tuh itu rasanya tuh nggak mengharapkan apa-apa tapi dikasih. Ini kan Benar. nikmatnya. Jadi nggak usah mencari-cari lah, nggak usah terlalu apa namanya mengharapkan sesuatu yang kita sudah mau kasih, apa imbalan gitulah ya. Memang Ya kalau ketenangan itu uangmu memang sisa 50.000 ya, sedekahkan 30.000, artinya kan ada 20.000 masih. sisa 20.000. Tapi secara nilai, andai kamu cuma punya 50.000, kamu sudah menyedekahkan sebagian lebih hartamu. Iya. Makanya orang miskin tuh kalau sedekah itu tinggi. Tapi nilainya. itu disclaimer, bukan bukan aku mau nampakkan sedekah, tapi memang tapi memang sharing aja lah, bahwa memang rezeki itu yang kita kasih ke orang, nah, memang ada haknya orang kan. Tapi Benar. ketika kita tidak mengharapkan, pasti akan diberi entah dari sesuatu yang apa gitu. Ya nggak sih Pak Ustadz? Tapi itu kan perjalananmu ya, perjalanan kemudian dapat pelajaran, ya itu memang tadi ya perjalanan aja kita ngambil belajar di pinggir jalan lah bahasa lain. Ya kalau perjalananku sih pernah cerita sama Arif juga kan. Perjalananku di hidupku itu apa namanya, yang memang benar-benar sudah kubuktikan itu ya doa istri, karena memang sudah nikah. Dan itu sedang kau praktekkan Di titik sekarang itu, dulu yang nggak pernah punya cita-cita jadi pegawai, ya karena istri yang dorong, akhirnya ya alhamdulillah lolos dengan segala dramanya. Waktu itu kan sudah di fase nothing tulus, sudah memang nggak tes itu lulus nggak udah gitu, karena istri yang nyuruh, udah jalan aja gitu. Termasuk formasi pun yang milikan juga istri gitu. Formasi yang milikan juga istri gitu. Dan itu sampai sekarang pun gue jalankan terus gitu. Jadi sedekah itu kalau apa namanya, ke orang miskin itu penting, tapi yang paling penting lagi itu sedekah ke orang terdekat. Orang terdekat. Benar. Dari orang terdekat. Ya kalau kamu orang istri aja. Kalau kamu ke orang tua dulu kan belum nikah, orang tua Masih lengkap lagi, aduh. Ya kalau masih lengkap itu, kalau bahasa hatiku ya, beberapa kali itu kalau berandai-andai ketika seandainya orang tua aku sekarang ada, kadang itu di titik terendah, di titik lagi susah, lagi semua kebutuhan lagi banyak, itu aku tuh pengen datang ke ibu, ke bapak itu dengan uang yang ku punya. Ini aku merinding nih. Pengen datang ke orang tua gitu kan, ku kasih semua yang ku punya itu, bahasaku gini, minta doa beliau-beliau untuk membeli dunia ini. Gitu. Masya Allah. Iya. Betul. Dua-duanya doa ibarat pintu langit itu didobrak loh, bukan diketok lagi. Iya. Panik malaikat kan, apa ya? sukses. Iya. Jadi beli dunia itu sebenarnya nggak susah. Beli dunia itu nggak susah. Ketika ada orang tua, ya ke orang tua dulu, itu yang paling utama. Karena sekarang aku punyanya istri ada mertua masih satu, alhamdulillah. Ya ke beliau-beliau itu yang ku jalankan. Bahasa membeli dunia itu, soalnya kalau sudah kita beli dengan itu, ya bahasa kita manusia itu kan memang makhluk ekonomi kan gitu. Betul, benar. Manusia itu makhluk ekonomi yang semua itu ada hitung-hitungannya pasti. Ya itu manusiawi, nggak apa-apa. Kita sedekah sekian, naluriahnya tuh pengen kembalinya sekian, itu wajar. Tapi memang harus tetap dengan segala keikhlasan. Betul. Karena keikhlasan itu yang membuat ketenangan kita. Kalau kita nggak tenang, kita mau apa aja tuh nggak bakal bisa dapat tuh pasti. Karena kan pernah dapat kata-kata itu kan, semesta itu tidak mengenal
tidak mengenal apa namanya yang dikenal oleh semesta itu adalah kata syukur. Karena dengan syukur itu menghasilkan ketenangan. Ketika kita tenang, maka semesta akan bekerja untuk kita semua. Kalau sudah semesta yang bekerja untuk kita itu, sudah. Itu tangan Tuhan bahasanya kan, gitu. Tangan Tuhan yang sudah bekerja. Itu perjalanan hidupku yang ngomong kayak gini tuh. yang memang sudah aku buktikan lah itu perjalanan yang luar biasa itu. Ya, apalagi yang masih orang tua ya, kan dikatakan tuh ungkapan ya, saya nggak tahu, tapi bukan hadis yang jelas. Doa orang tua itu melebihi doa 70 Malaikat. 70 wali, 70 wali ke 70 ribu wali, saya lupa, tapi yang jelas tingkatannya. Karena memang orang tua itu yang yang dikatakan surga itu murkanya Allah itu, ridhonya Allah itu bergantung sama orang tua kita. Ridullah itu fi ridul walidain. Allah menitipkan, bahasanya kan yang pernah aku dapat itu ketika kita lahir itu Allah membersamakan kepada kita itu 2 malaikat. Masyaallah. Malaikatnya ada 2 itu ya ayah dan ibu. Ayah itu Allah kasih tanggung jawab kepada kita urusan dunia. Ibu itu Allah kasih tanggung jawab kepada kita urusan akhirat. Maka ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Nanti malam kan datangi mamamu kan, Ya, bukain kakinya dari kakinya. Apa ya, kamu mau tidur? Kurang-kurang dulu kakinya. Guring dulu. Dari surganya dulu kan. Ya, dia kan mau belikan sendal ya untuk Biar surganya nggak kotor. supaya surganya nggak kotor. Tapi memang titik terendah aku itu ya, memang bahas tentang orang tua ini. Aku pernah bikin bapakku nangis itu pernah. Jadi Tapi bukan karena kamu pukul rahangnya kan? jahatnya banget. Udah. Aku nggak pernah cerita memang ke kalian ini. Wah, jadi perdana nih di sini ya ceritanya. Gak usah gitu ya. Malu aku tuh. Memang Ya kalau memang dianggap kayaknya pantas pahit aja. dah. Waktu itu memang Ya artinya pernah bikin nangis. pernah bikin nangis bapakku. Itu memang nyesal betul aku. Di kamar aku waktu itu kan rumah, udah kebakaran. Rumahku waktu itu pernah kebakaran. Direnov. Aku beli rumah tetangga. Beberapa bulan setelah itu aku pondok pesantren. Di pondok itu ada masalah lah yang membuat aku harus pindah ke Samarinda. Kemudian di Samarinda itu omongan deepnya bapakku ke aku tuh itu waktu itu. Kenapa gerang kamu? Bapaknya ada salah kak, kayak gitu nah. Bapaknya ada kayak ingatan gue, bapaknya ada salah kak. Jadi aku nangis 2 hari 2 malam gua dalam kamar. Berhenti tuh. Maksudnya teringat terus bukan maksudnya nangis 2 hari itu 2 malam. 2 hari 2 malam. SMP, kami ketika SMP mau naik kelas 3. Harfiah. Ya ampun. Ya, aku juga rasanya pernah bikin apa Orang tua kecewa. orang tua kecewa tuh pernah. Ya, itu perjalanan ya, perjalanan. Karena namanya kita anak-anak itu ya. Orang tua punya ekspektasi kepada kita juga punya ekspektasi pada orang tua. Dan itu mayoritas yang akhirnya bikin nggak ketemu kan. Gitu. Tadi kan bilang Pak Dwi kan kita tuh punya apa? Lukanya masing-masing. Kita punya lukanya masing-masing. Ketika kita sebagai anak kita punya ekspektasi tinggi sama orang tua, ternyata nggak kesampaian. Pengen punya PS sama orang tua nggak dibelikan PS. Gitu. Ya, ini salah satu contoh lah, ya, salah satu contoh. Pengen punya PS dulu tuh. Ya, salah satu contoh. Siapa yang gak pengen Pak, namanya anak-anak tuh pasti pengen. Aku dibelikan aku dibelikan aku mau makan aku 3 hari. Demo dia kampret. Asli belikan sudah mama aku dengar betul dari mamaku dari dalam kamar. Belikan sudah Pak. Kasihan anak. Nah, udah makan si Dede. Kalau aku nggak mempan gitu. Biar aja nangis biar aja. Hemat beras ya kan. Kalau bapakku soal materi itu memang terbaik untuk keluarganya. Luar biasa. Tapi Ya tapi itulah kalau beberapa teori ya
Kalau kita pun jelas pasti kita punya luka masa kecil. Bukan karena orang tua jahat, enggak. Tapi itu kata Yusuf, ekspektasi orang tua dan kita itu berbeda. Kita tuh nggak ngerti orang tua tuh punya uang atau enggak. Andai pun kita Ego. iya kita tahu, oh orang tuaku ini akan sudah gajian. Kita nggak ngerti ini gaji kelari ke beras, air. Kita nggak ngerti, masa itu nggak ngerti. Jadi pas kita punya luka itu, ya saat ini peluk anak kecil yang lagi terluka itu. Mungkin kita misalnya setelah sholat ke apa, kemudian ya flashback minta maaf atau kita sudah dosa terluka lagi. Mungkin Kasih kita pernah pengertian, ya kita pernah dibentak, kita maafkan diri kita itu. Oh anak iya. kecil tadi kan kita di masa dulu itu. Iya. Berdamai dengan segala masa lalu kita. Nah itu kan nyambung sama yang tadi kan, di awal tadi kan. Banyak sekarang orang-orang tuh yang kadang tuh nggak kenal sama dirinya. Hidupnya tuh mau apa, mau gimana tuh bingung kadang. Sama maunya sendiri bingung. Nah itu memang kadang itu ya banyak orang yang belum berdamai sama dirinya. Benar. Luka-luka masa lalunya itu mereka nggak tahu. Nggak tahu gimana cara menyelesaikannya juga bingung gitu. Ya, itu problem yang harus memang benar cepat-cepat diselesaikan gitu. Kalau nggak cepat-cepat diselesaikan repot situ memang. Ya. Jadi lukanya ada tapi nggak kelihatan aja. Jadi ada pertanyaan gini, kenapa sih orang tua ke anak itu mudah marah? Ya. Kalau cerita sama orang lain tuh biar dicandain, dinasihatin biasa aja. Biasa Tapi aja. kalau orang tua kok yang nasihatin cepat marah gitu ya. Jawabannya satu, ada luka yang nggak sembuh di situ. Iya. Ya. Jadi mungkin kita tuh bawa luka. Sebenarnya sekali lagi ya, orang tua tuh nggak mesti salah di sini. Tapi karena kita itu bawa luka, ya kita tuh bawa perasaan terluka tadi itu yang tidak terlihat, atau kita merasa sudah sembuh aja kok, sudah ikhlas, tapi itu masih mendem ada. di hati. Apalagi lebaran maafan tidak tuntas, cuman maaf lahir batinnya maaf kalau aku udah salah selama ini teman, udah selesai. Ya. Tapi tidak benar-benar menyembuhkan. Akhirnya pas orang tuanya ngomong satu kata, kita 10 kata sudah. Karena tadi itu, jadi orang itu ya kalau dia punya luka, dia rasanya kan ingin jaga luka kita ya. Iya. Kita kasih plaster, handiplas. Jadi ketika kita merasa orang ini pernah nyakiti, walaupun tahu ini orang tua kita, orang ini kayaknya mau nyakitin deh. Akhirnya kita tuh langsung Defense. kita defense langsung. Bapak kita ngomong gini, mama kita ngomong gini, langsung tinggi suara kita. Iya. Yaitu faktornya ada luka yang Ada nggak sembuh. luka ya. Ya, kalau aku perjalanan hidupku dipahamkan itu dengan sekali lagi dengan kondisi ketika menikah, terus kemudian punya anak. Jadi bahasanya tuh Tuhan tuh mau ngomong begini, ini lah kamu dulu marah-marah sama orang tuamu. Iya. Nah, sekarang kamu pasti anak. Rasa. Rasakan kamu sekarang jadi orang tua tuh gimana? Jadi itu yang benar-benar itu yang benar-benar luar biasa, pembelajaran yang luar biasa buat aku. Kalau anakku yang pertama itu kan di awal usianya itu tidurnya itu kan kacau, masih proses penyesuaian kan. Jadi itu tidurnya tuh kalau siang kita kerja dia tidur, Oh. Malam aktif. kita pulang itu baru bangun itu, semalaman itu nggak tidur. Kerja dia malam tuh ya. Semalam Gantian yang kerja nih. Gantian jagainnya. Gendong. Berhenti sedikit nih, goyang ini tangan ini, nangis. Itu goyang semalaman sampai nanti tidurnya tuh mau subuh tuh baru tidur. Mau subuh mau tidur baru kita bisa tidur. Sebentar tidur, bangun kerja lagi. Nah, itu benar-benar perjalanan yang memberikan pembelajaran yang luar biasa. Ini loh, kamu dulu marah sama orang tuamu. Nah, sekarang kamu rasain sekarang jadi orang tua gimana? Gimana sih beratnya dari orang tua itu? Benar. Orang tua yang punya tanggung jawab, tidak hanya mencari nafkah, tapi tanggung jawab yang lain juga semuanya itu tanggung jawab kepada suami, jadi ayah ini. Iya. Itu benar-benar perjalanan yang luar biasa lah buat aku. Aku ngebayangin ini. Ngebayangin nanti kalau aku jadi Ini kan imajinasinya kan kuat ya. Tapi dia pusing sudah, pusing. Aku udah pusing banget. Aku pengen banget ngerasain seperti itu. Nah, ya. Struggle-nya kita jadi bapak, jadi suami.
istri yang sudah dari seharian nemenin anak, pulang-pulang kita kan capek, tapi ada lagi yang harus kita prioritaskan ini. Kerjaan sudah selesai lah, istirahat tadi lah. Pulang ini kan anak masih belum tidur, masa kita harus capek? Ya walaupun Enggak. Ya, nggak ada kata untuk Iya kan? itu nggak Enggak ada. cuma marah aja. Aku pengen ngerasain itu. nggak ada. Jadi waktu itu ya, ini aku pribadi ya. Awal-awal tuh aku nggak terima, serius, memang nggak. Karena kan proses awal ya. Iya. Kalau ada istilah baby blues untuk ibu, ini baby blues untuk suami itu ada. ada nih. Untuk bapak itu ada. Itu serius, bener. Aku rasakan bener itu. Jadi memang akhirnya tuh dipaksa untuk enggak, kamu nggak punya waktu, nggak ada kesana sekarang tuh me time apa nggak ada. Nggak ada cerita manja-manja, nggak ada. Semuanya harus memang bentuk sekolah kehidupan tuh luar biasa tuh. Iya bener. Didikan alam. Didikan alam luar biasa. Jadi belajar itu nggak harus ya yang harus formal dan menulis ini. Oh kita biarpun kita gelar profesor juga nggak ada. Nggak ada. Belajar yang begituan. Sekolah kehidupan yang sebenarnya itu tadi ya. Di belajar itu dapat ijazah, bisa lamar kerja, nanti ditanya lulusan apa. Tapi kalau menjalani hidup, tapi itu memang perlu sih materi-materi yang ada itu memang penting. Cuma nanti biasanya ya kita tahu sendiri lah, kita sekolah gimana, kuliah, baru nanti pas terjun di masyarakat gimana, beda. Tapi setidaknya ada bekal. Oh, bisa membaca, bisa menulis kan kita dapat di sekolah tuh, berhitung, itu juga untuk bekal jalan kehidupan. Tapi kalau yang seperti bertarung dengan kehidupan itu kuat enggaknya itu dipengaruhi sama Ya. sekolah alam tadi. Artinya kita harus terus tetap belajar. Ini akhir-akhir ini latihanku untuk menjalani proses fase-fase mau menikah nih ya, wes. Jadi aku latihan terus, latihan. Bagaimana aku ketika pulang kerja itu titik capekku tuh ketika aku bener-bener pengen tidur. Sebelum aku, misalnya kamarku lagi berantakan, cucian aku belum selesai nih. Kalau aku masih ada ngelihat sesuatu barang yang tidak enak mata, aku usahakan capekku nanti dulu, nyuci dulu kan. Jadi mulai habitku yang dulu yang pulang kerja pulang kampus pulang kerja langsung tidur itu mulai ku kurangin lah. Jadi latihan untuk berbenah kehidupan pribadiku memang. Nanti kalau suatu saat aku mengalami hal yang seperti itu kan dia tahu. Kayaknya ini gunanya aku berkumpul dengan bapak-bapak seperti kalian ini. Bapaknya satu aja loh, Pak. Kamu juga bapak, Re. Cuman ya alhamdulillah lah. Udah dikasih istri kan. Omongannya nanti ya alhamdulillah nanti dapat, Bang Re. Amin. 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 Ya gitulah. Makanya ini sebenarnya berkesah-kesahan aja. Iya. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah. Insyaallah ada manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, diada-adakan aja. Intinya kan kalau Padli tadi hidup itu adalah sebuah perjalanan, ya itu. Kalau aku sih menunggu sambil berjalan ini menunggu sesuatu. Ya. Tujuannya itu. Dan jangan pernah memastikan apapun dalam hidup ini kata Cak Non kecuali mati. Iya. Oke. Ya. Mantap.